Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang teorema Pitagoras. Video yang kalian sedang tonton ini adalah video bahas soal untuk kelas 8. Oke ya. Nah, saya dapat soal ini dari buku Erlangga ya. Ini di uji kompetensi 1. Nah, di nomor 1 kita akan bahas tentang segitiga ABC mempunyai sisi-sisi A, B, dan C. Pada segitiga tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, sebagai berikut ya. Jika B sama dengan A pangkat 2 dikurang C pangkat 2, maka sudut B sama dengan 90 derajat. Ingat ya, kalau misalkan di segitiga, dan ini keempat pernyataannya ini, kalau di segitiga itu ya, kalau misalkan di sini ada sebuah segitiga ya, jika ini kan ada sudutnya nih, dikatakan sudutnya. Nah, jika sudutnya ini ada di sebuah titik, misalkan kita cek pernyataan 1 ya, berarti di sini B ya, karena dia sudutnya 90. Sini misalkan sini C ya, misalkan sini C. Oke, kita cek. Nah, ini misalkan sini B, sini A, sini C, sini A. Berarti sisi-sisinya di sini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Otomatis kalau teorema Pitagoras itu adalah yang miring ini, berarti B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ya. Nah, tapi di sini B pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Maka pernyataan ini jelas salah ya. Nomor 1 jelas salah. Berarti A dan D sudah jelas salah ya. Sekarang kita cek 3 dan 4. Berarti 2 tidak perlu kita cek lagi ya. 2. Oke, karena berarti A dan D tidak perlu kita cek lagi ya. Berarti yang jelas ini kan pilihannya satu nih. Berarti A dan D tidak usah dipilih lagi. Konsentrasi ke C dan B. C dan B ini pernyataan 2 selalu ada. Berarti pernyataan 2 tidak perlu kita perhitungkan karena ini pasti benar ya. Nah, kemudian kita cek 3 dan 4. Salah satu saja kita cek. Kita cek misalkan yang 3. Oke. Di sini sudutnya B-nya 90. Berarti sama dengan yang satu ini ya. B-nya 90 berarti otomatis seperti ini juga. Tapi di bagian di sini dia A pangkat 2. Maka kita pindah saja. Ya, A pangkat 2-nya. Atau yang ini yang kita pindah. Ini C ya. Nah, ini A pangkat 2 sendirian, berarti C-nya kita pindah ke sini. Maka jadi pengurangan. Berarti B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 itu sama dengan yang ini. Berarti pernyataan ketiga benar. Berarti jawabannya adalah C. Jadi seperti itu ya. Tidak perlu kita buktikan semuanya. Jadi yang saya buktikan ini hanya pernyataan pertama tadi ternyata salah, kemudian kita cek pernyataan ketiga. Jadi cuma 2 saja yang saya cek ya. Yang ini salah, yang ini benar. Ya, oke. Sudah dapat kita C jawabannya. Pernyataan keempat kalau mau dicek lagi bisa ya. Tapi ini sudah jelas salah karena sudut A-nya 90 derajat. Seharusnya kalau di sini penjumlahan, seharusnya di sini adalah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Seharusnya seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya kita ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini pada gambar di samping
segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 12 cm, panjang RS sama adalah berapa RS? RS itu berarti ini ya, tingginya. Oke, kita pakai teorema Pythagoras juga, namun kita tahu dulu ini panjang sisinya 12 cm dan ini semuanya adalah segitiga sama sisi. Oke, berarti di sini berarti di sini 12, di sini 12. Nah, PS di sini SQ ini membagi 2 sama panjang karena ini segitiga sama sisi ya. Nah, ini berarti di sini 6, di sini 6. Oke, kita cari RS. Pakai teorema Pythagoras bisa ya. RS ini adalah kita ambil segitiga yang ini saja ya. Jadi kita ambil segitiga RSQ. Oke. Nah, kalau mencari RS atau sisi yang bukan siku-siku, itu sama dengan sisi yang miring ini RQ pangkat 2 dikurang dengan yang datar. Ingat, jangan PQ tapi SQ. Kita concern ke segitiga ini. SQ pangkat 2. Ini berarti RS pangkat 2 sama dengan RQ itu 12 pangkat 2 dikurang SQ 6 pangkat 2. 12 pangkat 2 berarti berapa? Ya, pintar, 144 dikurang 36. Nah, berapa itu 144 dikurang 36? Berarti 100 berapa? 108 ya. Ini masih RS pangkat 2, maka kita cari akarnya dari 108. Oke, kita cek. Kalau akar 100 ada ya, tapi ini 108. Berarti nanti dia akan menimbulkan akar kecil yang baru. Nah, jawabannya tipenya kayak gini nih. Karena akarnya bukan akar bilangan bulat ya. Kayak misalkan 100 atau misalkan 36. Nah, seperti itu nih kan akarnya berlebih ya, 108. Nah, kita coba yang ini saja nih. Sini akarnya 3 semua. Maka 108 itu merupakan perkalian dengan apa ya? 108 ini kalau dibagi 3 berapa ya? Berapa dikali 3 hasilnya 108. Oke. 108 bagi 3. Oke, kita bagi 108 bagi 3. 3 kali 3 9, sisa 1. 18 bagi 3 6. 6 kali 3 18 kurang sisa 0. Berarti 30-an 6. Nah, kita sudah dapat 36. Nah, ini berarti adalah akar 36 dikali akar 3. Akar 36 berapa? 6. Maka jawabannya sudah pasti 6 akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah 6 akar 3. Jawabannya D. Ya. Nah, jadi seperti itu 6 akar 3 jawabannya. Ingat, ini segitiga sama sisi ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Kita hapus dulu. Fokus di sini soal nomor 3. Pada persegi ABCD di samping panjang EB 4 cm, EC 7 cm, luas persegi ABCD, persegi ya nih. Ya, kita tahu kalau persegi itu memiliki panjang sisi yang sama, panjang ini sama. Nah, ini AB itu sama ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah panjang dari satu sisi saja ya. Jadi kita tahu semuanya, baru kita cari luas perseginya ya. Nah, perlu kita tahu sendiri luas persegi itu adalah bentuk kuadrat salah satu sisi ya. Nah, jadi sisi pangkat 2 kan, luas persegi itu sisi pangkat 2, sisi pangkat 2. Nah, berarti kalau salah satu sisi yang ada berdekatan dengan 7 dan 4 itu adalah BC. Maka kita bisa menuliskan di sini adalah luas persegi ABCD
itu sama dengan BC pangkat 2, ya enggak? Kan ini satu sisi aja. Nah, sedangkan kalau di teorema Pythagoras, BC ini ya, di segitiga ini, saya pisahkan dulu segitiganya, saya taruh di sini aja ya. Sorry, saya taruh di sini. Nah, di sini E, di sini B, di sini C, di sini 4, di sini 7. Nah, di segitiga E, BC, sini jelas 90 ya. Nah, itu ini BC merupakan sisi yang bukan sisi miring. Maka untuk mencari BC ini adalah sisi miringnya atau C dipangkatkan 2 dikurang sisi yang lainnya, AB pangkat 2 ya. Nah, BC pangkat 2, C pangkat 2 mana AC? AC 7 pangkat 2 dikurang AB 4 pangkat 2. 7 pangkat 2 berapa sih? 49. 4 pangkat 2 berapa sih? 16. Nah, tinggal dikurang aja lagi. 33. Nah, BC pangkat 2, ingat BC pangkat 2 adalah luas persegi ABCD. Maka kita sudah dapat jawabannya, ya. Nah, luas persegi ABCD adalah 33 cm persegi. Jawabannya B. Selesai. Jadi seperti itu ya. Asal kalian paham, asal kalian memahami ini semua, jadi tidak perlu kalian cari semua sisinya. Cukup salah satu saja. Kata kuncinya di sini persegi, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita hapus dulu. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita zoom dulu deh. Kita ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4 cm, 4x cm, dan 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusanya 20 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah, untuk lebih jelasnya, hipotenusa itu adalah sisi miring ya dari sebuah segitiga. Seperti soal nomor 3 tadi, sisi miringnya ini yang 7 tadi ya. Nah, panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku. Nah, sisi siku-siku itu berarti yang seperti ini ya. Kalau misalkan ada sebuah segitiga, sisi siku-siku itu yang ini. Ini yang 1, ini yang 2 ya. Ada 4x, ada 3x. Hipotenusanya adalah 20. Maka keliling segitiga tersebut adalah Bagi kalian sudah memahami triple Pythagoras, insya Allah bisa ya. Mana di triple Pythagoras itu ada pasangan misalkan 3, 4, berarti siku-sikunya 5. Dapat dari mana 5 ini? Dapat dari ini. Karena ini sisi miring, maka akar dari pengkuadratan sisi siku-sikunya ya. Nah, 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 2 9. 16 tambah 9 25. Kan 25 itu hasil dari 5 pangkat 2 ya. Nah, berarti 20 ini senilai dengan 5x ya. Kan ini 4x, ini 3x senilai dengan 5x. Dapat dari mana? Dapat dari triple Pythagoras. Ini di sini x, sini x, kita tambahkan aja ini sini x juga. Karena x ini adalah variabel yang tidak diketahui. Nah, tugas kita mencari dulu x-nya itu nilainya berapa. Sudah dapat nih persamaan 20 sama dengan 5x, maka x-nya sudah pasti kita dapatkan yaitu 20 dibagi 5, yaitu 4. Nah, x-nya adalah 4 cm. Kalau keliling segitiga itu gampang ya. Nah, kita tinggal tambahkan semua sisinya. Di sini ada 4x tambah 3x. Kalau mau lebih gampang lagi, nggak usah pakai 20, 5x aja. 4x tambah 3x tambah 5x berapa? 4 tambah 3 tambah 5. 4 tambah 3 7, tambah 5 12.
tinggal 12 dikali 4. Berapa 12 kali 4? Iya, benar. Berapa coba? 12 kali 4, 48 cm. Nah, jawabannya C. Ya, jadi seperti itu soal nomor 1 sampai 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Luas sebuah segitiga sama kaki itu adalah 240 cm. Jika panjang alasnya 20 cm, maka keliling segitiga itu adalah Kita bahas dulu ya, segitiga sama kaki itu sifatnya kita harus tahu dulu. Nah, ini sama ya. Sama panjang. Kemudian panjang alasnya 20 cm. Maka kelilingnya berapa? Kalau luasnya itu 240, maka kita dari luas ini kita akan mengetahui tingginya. Ya. Nih, tingginya berapa nih? Nah, dari luas segitiga ini kita dapat luas segitiga seperti yang kalian pernah pelajari. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kalau mencari tingginya tinggal kita balik ya. Luas segitiganya kita kalikan 2, kemudian kita bagi alas ya. Nah, seperti itu. Luas tiganya adalah 240 dikali 2 dibagi alasnya 20 ya. Nah, nolnya ini dicoret, 2-nya ini juga dicoret. Saya ulangi deh. Ini 240 ya dikali 2 dibagi 40 ya. Nih dicoret nolnya. Ada yang salah. Sini bukan 40 tapi 20 ya. Ini 20 ya. Nah, ini 20 cm nih si alas. Nah, kemudian ini kan hilang ya. 2-nya kita coret juga. Nah, berarti si tinggi itu adalah tinggi berapa tinggi? Tinggi 24. Jadi tinggi sama dengan 24. Sudah dapat 24. Nah, berarti di sini 24 ya. Tingginya 24. Nah, sekarang kita mau cari keliling, berarti kita harus tahu ini dulu nih, panjang ini. Panjang yang ini itu adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini 24 ya tingginya. Kemudian ini alasnya, tapi dipotong bagi 2 berarti setengah dari 20 10. Maka kita mencari yang ini. Ini apa tadi? Hipotenusa. Cara mencarinya singkatnya saja seperti ini ya. Jadi misalkan ini kita nggak tahu deh apa namanya, itu cukup 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ya. Misalkan ini saya sebut A sajalah, A pangkat 2, berarti A nya ini adalah 24 pangkat 2 itu 576 ditambah 100. Nah, berarti 676. Kalau A nya saja berarti akar 676 berarti berapa? Ya benar, 26. Tapi bagi kalian yang sudah sering bertemu dengan triple Pythagoras, 24, 10, pasangannya 26. Sudah seperti itu bagi kalian yang sudah terbiasa ya. Jadi kita sudah dapat sisi yang ini 26, karena ini sama dengan yang sebelah ini, berarti di sini 26 juga ya. Perhatikan segitiga ini. Nah, maka kelilingnya 26 tambah 26 tambah 20 berarti itu adalah 72 cm. Nah, itulah jawabannya ya. Nomor 5 ini sejajar jawabannya dengan nomor 1 ya. Kita coba. Kita cek nomor 1. Ya benar ya. Ya. Nah, ini jawabannya tadi berapa? 72 ya. Jadi jawabannya D.
Oke, lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini panjang gambar di atas segitiga. Oke, ini namanya trapesium ya, trapesium bukan siku-siku, ini trapesium sembarang ya. Ini kebetulan siku-sikunya di sini. Kalau di sini siku-sikunya dan di sini siku-sikunya, baru itu trapesium siku-siku ya. Oke. Ini agak kepotong, jadi kita pahami. Nanti kalian lihat di buku kalian masing-masing ya. Oke. Panjang gambar di atas itu AD tegak lurus dengan DC. AD tegak lurus dengan DC. Kemudian AC itu tegak lurus dengan BC ini. Ini ada tandanya ya. Kalau tegak lurus berarti kita bisa pakai teorema Pitagoras. Oke. Bagi kalian yang hafal triple Pitagoras, insya Allah mudah ya. Oke, di sini ini 9, ini 12 ya. Kalau triple Pitagoras ya, kalau saya pisahkan dulu, perhatikan yang saya gambar ini, siku-sikunya di D, saya taruh D di sini A, di sini C. Sini 12, kemudian yang ini 9 ya. Ya, 9. Hati-hati jangan lihat 6. Oke, panjang AC. AC ini panjangnya berapa? Oke ya. Dia akan mencari BC. Tanpa AC nggak bisa ya. Cari AC. AC ini adalah yang miring. Berarti kita tambahkan 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Berarti berapa tuh? 144 tambah 81. Berarti 5, 2, kok 6? Bukan ya. Ini ini 5 ya. 5, 4 tambah 8 berapa sih? 2 ya, 225 ya. Nah, ini AC pangkat 2 masih ya. AC pangkat 2. AC pangkat 2 225, maka AC itu adalah akar dari 225 ya. Perlukah dicari? Nggak usah dulu, tunggu dulu, jangan keburu-buru ya, biar nggak ini apa namanya, nggak mubazir tenaga kalian. Kemudian segitiga yang ini kita ubah ke sini ya, kita ubah tadi di repel aja ya videonya. Berarti ini AC pangkat 2 itu adalah 225. Oke. Di yang ini kita pindah ya. Salah. Oke, di sini yang siku-siku C. Saya naruh A-nya di sini, B-nya di sini. Ini 20 AB ya, 20 AB. Nah, itu kan 20-nya jadinya di sini. Oke. Kemudian AC-nya nggak tahu ya. Pokoknya 225 aja ya. Nah, itu pangkat 2-nya. Kalau akarnya kan 15 ya. Nah, diakarkan ini. Nah, untuk mencari BC karena pangkat 2 hipotenusanya ini yang 20 ini, maka kita pangkat 2 kan ya. BC berarti yang miring siapa sih? AB ya. AB pangkat 2, AC pangkat 2, hubungannya dikurang 20 pangkat 2 kurang 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 atau AC pangkat 2 ini sudah kita dapat sini ya. 225, 400 kurang 225. Berapakah itu? Berapa? 175 ya. 175 itu BC pangkat 2. Maka panjang BC saja itu adalah akar 175 ya. Berarti jawabannya apa? A. Nah, ini akar 175 ya. Maaf ya, agak berantakan ya catatannya. Oke, lanjut ke soal nomor
7. Lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini tentang segitiga ya, tentang segitiga apa ini namanya? Segitiga bertumpuk ya. Nah, pada gambar di atas segitiga ABC siku-siku di ABC siku-siku di B ya. Dan BD tegak lurus AC, BD ini tegak lurus dengan AC jika panjang BC 10 cm. Ini AB 24 cm, maka panjang BD berapa? Nah, panjang BD ini kita cari dulu ya, panjang BD. Nah, ada cara singkatnya itu bisa kalian cek ya. Nah, di sini ini cara ininya ya, mencari BD itu BD ini kalau dilihat ini ada berapa buah segitiga ya? Ada berapa buah segitiga? Ada berapa? Ada 3 ya. Kita bisa pakai perbandingan. Nah, ya. Saya ambil yang kecil. Saya ambil yang kecil ya. Saya ambil yang kecil ini. Saya ambil yang kecil. Saya taruh di sini. Siku-sikunya di D. Yang pendek ke C ya. Yang tinggi B. Oke, 10 cm BC. Ya. Kemudian kita ambil yang besar ya. Yang besar sini. ABC saya taruh. Siku-siku di B. Sini A. Ya, sini B, sini C. Oke. AB-nya 24. 24 ya. Oke, 24, kemudian BC-nya 10. Oke. Satu saja, kita pakai teorema Pythagoras ini, 24 dengan 10. Kita sudah mengerjakan soal nomor berapa tadi ya? Ini pakai teorema Pythagoras ya. 24 10. Singkat saja, 24 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 ini 576 tambah 100 676. Itu adalah akar dari 26. Pangkat dari 26. Oke. Kita sudah dapat 26 nih. Nah, baru kita bandingkan. Kita bandingkan ya. Nah, di sini. Kita mau mencari apa? BD ya. BD yang ini nih. Nah, si BD ini kita bandingkan dengan yang ini, dengan AB. Berarti BD banding AB ya. Terus yang ada di sini adalah si BC. BC kita bandingkan dengan AC, atau nanti kita taruh di sini deh ya. Nah, ini BD kita nggak tahu BD-nya. AB berapa? AB 24, BC-nya 10, AC-nya 26. Cari BD berarti tinggal 10 per 26 kali 24. Oke, kita coba coret-coret ya. Sama-sama dibagi 2, ini jadi 13. Enggak kelihatan ya. Ini jadi 13. Ini setelah dibagi 2 ini jadi 12 ya. Jadinya 120 bagi 13. Oke, kita cek 120 bagi 13 berapa sih? Kita hitung di sini saja, bagi 13. Oke. 13 9 ya. 9 kali 3 27. Tahan 2 di sini. 9 kali 1 9 11 117. Dikurang sisa 3,30. Ini cuma 2. Nah, 2
26, sisa 4. Nah, 9,2. Nah, di sini ada jawabannya, jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya caranya untuk menyelesaikan soal nomor 7 ya. Atau mungkin kalian punya cara yang lebih singkat dari yang saya paparkan, boleh tinggalkan di komen ya. Oke, sama-sama kita belajar. Nomor 8-nya kepotong. Nah, nomor 8 di sini agak jelas nih. Nomor 8. Ya. Oke. Kita nomor 8. Pada segitiga ABC diketahui panjang AB 9 cm, BC 40 cm, dan AC 41. Jenis segitiga ABC adalah sejenis segitiga. Oke. ABC. Nggak ada siku-sikunya, nggak ada apanya ya. Nah, yang terpanjang yang mana nih? AC ya. Anggap kita simulasikan AC deh. Yang terpanjang 41, BC. Oke. BC lebih panjang. BC beda sedikit dengan AB. Anggap kayak ya. Oh iya, saya lupa ya. Kita hapus dulu, kita pakai garis ini. Oke, di sini ada mungkin kurang lebih kayak gini sih, ya. Nah, kita ibaratkan di sini si yang terpanjang siapa? AC ya. Ini si AC, BC. Nah, AC 41, BC 40, HB 9. Tapi apakah dia itu siku-siku apa enggak ya? Siku-siku di A, kalau siku-siku di A kayaknya enggak. Siku-siku di B mungkin. Tumpul di A, lancip di A. Nah, kita cek dulu ya. Nah, apakah ini segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku? Oke. Kita pangkatkan semua sisinya ya. Oke, yang kecil ini aja kita pangkatkan, terus kita jumlahkan, hubungkan dengan yang ini, yang 41 ini ya. 41 pangkat 2, 9 pangkat 2, 40 pangkat 2. Oke. 40 pangkat 2 itu 1600 ya. 81, kalau 41 berapa? Kita coba 16 ya, 1681. 1681 di sini 1681 sama dengan nih. Berarti dia siku-siku ya. Berarti dia siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti cek siku-sikunya di mana. Siku-siku itu kalau di segitiga yang seperti ini, ingat itu ada di sisi yang yang dijumlahkan ini ya. Yang itu sama dengan yang sisi yang sendirian ini, yang 41. Berarti siku-sikunya di sini, di B ya. Karena titik B ini tidak menyentuh 41 ya. Berarti siku-siku di B. Nah, berarti jawabannya B, siku-siku di B ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Diketahui tigaan bilangan berikut. Oke. Ini tentang triple Pitagoras ya. Dari tigaan bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah, oke, kita cek ini 21, 20, 29 ini adalah triple Pitagoras. Taunya dari mana? Coba kita cek ya. Yang panjang 29 pangkat 2, 20 pangkat 2 tambah 21 pangkat 2. Kita cek hubungan mereka. Ini 400, ini 441
totalnya 841. 29 pangkat 2, kita cek 29 pangkat 2, 81, 18 tambah 8, 26. 2 kali 9, 18. 1, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 1, 6 tambah 8, berapa tuh? 4 ya. 1, 8, pas. Nah, triple Pitagoras. Berarti pernyataan pertama sudah jelas benar. Berarti kita fokus ke A, B, dan D. Ya, sangat tidak membantu ya. Oke, kita cek nomor 2 dan 3. Harus, nomor 2 dan 3 harus dicek. Oke, kita yang gampang aja. Nomor 3 kita cek dulu ya. Yang terpanjang adalah 50. 50 pangkat 2, 48 pangkat 2, dan 14 pangkat 2. Oke, 50 pangkat 2 itu 2500. 48 pangkat 2 berapa ya? 48 pangkat 2. 8 kali 8, 64. 4 kali 8, 32, tambah 6. 38. 4 kali 8, setengahnya dari ini ya. Berarti 2, 4, bukan 38, setengahnya berapa sih? 15, 19 ya. Nah, tambahin 4, 10, 1, 13, 2304. 14 pangkat 2 berapa ya? Oke, 16, 1, 5, 4, 1, 6, 9, 196. Jumlahin 0, 9. Oh, bukan 9 tapi 10 ya. 2500 ya. 2500. Oke. Jadi siku-siku juga. 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Apakah 2 salah? Kalau 2 salah maka jawabannya B ya. Kalau 2 benar maka jawabannya D. Kita cek yang nomor 2 ini. 175. Oke. Caranya gimana? Cari yang terpanjang. Ini jangan 175 dulu, yang terpanjang. Kita cek dulu pangkat 2 dari kedua bilangan ini. Baru bandingkan dengan 75. 8 ini 64 kan ya. 11 ini 121, maka yang terpanjang adalah ini. Oke. Kita cek apakah akar 175 itu sama dengan 64 tambah 121. Oke. 5, 8, 1 ya. Sini 175, sini 185, lebih dari. Nah, berarti ini bukan siku-siku. Maka jawabannya adalah B. Oke. Ini video pembahasan tentang uji kompetensi bab 6 nomor 1 sampai 9 ya. Bagi kalian yang yang masih bingung tentang penjelasan ini, boleh cek di komentar, boleh tulis di komentar pertanyaannya, atau japri langsung ke ustadznya ya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.